good student, ketemu dengan Miss Rifka di Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan bahas mengenai memahami komunikasi. Perhatikan. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, service, ataupun suatu organisasi dengan sasaran menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Baik, sekarang tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama itu tujuannya menyampaikan informasi produk ataupun jasa. Yang kedua, untuk mendorong perusahaan untuk tetap bertahan, ya. Yang ketiga, membantu menaikkan reputasi perusahaan, dan yang keempat, untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan pihak lain. Jadi, itulah tujuan diadakannya komunikasi bisnis. Jadi yang pertama tadi kan menyampaikan informasi mengenai produk ataupun jasa dari usaha kita. Yang kedua, dengan adanya komunikasi diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan kerjasama. Sekarang, manfaat komunikasi bisnis. Ada beberapa manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, pemecahan masalah lebih cepat. Jadi, dengan komunikasi bisnis yang efektif, diharapkan setiap permasalahan dalam hal bisnis itu bisa dipecahkan dengan lebih cepat. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan. Jadi, dengan komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah lagi. Yang ketiga, produktivitas lebih meningkat. Jadi, komunikasi bisnis yang efektif itu bisa meningkatkan produktivitas kegiatan usaha. Yang berikutnya itu adalah arus kerja lebih mantap. Karena apa? Terkoordinir ataupun terorganisasi. Oke, manfaat selanjutnya itu adalah hubungan bisnis itu bisa menjadi lebih kuat atau lebih erat. Kemudian bahan promosi lebih jelas, citra profesional meningkat, dan respon stakeholder ataupun pemangku kepentingan terhadap usaha itu menjadi lebih meningkat. Itu akibat adanya komunikasi bisnis yang berjalan dengan efektif. Oke, selanjutnya unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi bisnis menurut Aristoteles, ahli filsafat Yunani kuno, mengatakan yang pertama, siapa yang berbicara. Unsur yang kedua adalah apa yang dibicarakannya, dan unsur yang ketiga adalah siapa yang mendengarkan. Jadi ini 3 unsur komunikasi menurut Aristoteles, yaitu siapa yang berbicara atau menyampaikan pesan, apa yang dibicarakannya atau yang disampaikannya, dan siapa yang mendengarkan pesannya atau yang menerima pesan tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi secara garis umum itu adalah komunikator, sender ataupun si pengirim pesan. Kemudian pesan itu sendiri. Yang berikutnya adalah channel, saluran ataupun media untuk menyampaikan pesan tersebut. Selanjutnya adalah komunikan. Komunikan ini siapa? Yaitu penerima atau receiver, penerima pesan tersebut. Yang berikutnya adalah respon ataupun umpan balik. Ketika pesan tersebut sudah diterima oleh komunikan, responnya apa? Jadi ini adalah 5 unsur-unsur komunikasi secara garis besar, yaitu ada komunikator, ada pesannya, ada medianya, ada si komunikannya, dan ada respon ataupun feedback dari pesan yang disampaikan. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jenis komunikasi. Yang pertama, menurut lawan bicara, ya. Yang kedua, menurut jumlah. Yang ketiga, menurut cara penyampaiannya.
menurut maksudnya, menurut jalur komunikasinya, menurut ruang lingkupnya, kemudian menurut kedinasannya. Yang pertama menurut lawan bicara, yaitu komunikasi pribadi dan komunikasi umum. Sementara komunikasi umum ini sendiri dikelompokkan lagi menjadi komunikasi satu lawan banyak, komunikasi banyak lawan satu, komunikasi banyak lawan banyak. Ya, itu adalah pembagian komunikasi menurut lawan bicaranya. Ya, selanjutnya pembagian komunikasi ya menurut jumlah. Artinya jumlah orang yang melakukan komunikasi tersebut, yaitu komunikasi perorangan atau pribadi dan komunikasi kelompok. Komunikasi perorangan ya contohnya ketika seorang berbicara dengan orang lain. Kalau komunikasi kelompok adalah contohnya seseorang berbicara dengan orang banyak. Itu namanya komunikasi kelompok. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang pertama komunikasi lisan dan yang kedua adalah komunikasi tertulis atau sering kita kenal dengan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi secara langsung ya, yaitu dengan menggunakan gerak tubuh maupun komunikasi dengan cara tertulis ya, ataupun dengan cara diomongkan secara lisan. Kemudian menurut maksudnya ada beberapa jenis komunikasi. Jadi tujuannya itu untuk apa? Contohnya untuk memberikan saran, untuk memberikan informasi, untuk mempromosikan usaha, untuk memberikan nasihat, untuk berunding, untuk pertemuan, untuk berwawancara. Jadi artinya di sini jenis-jenis komunikasi yang menurut maksudnya ini adalah apa tujuan kita melakukan komunikasi tersebut ya. Seperti yang telah disebutkan tadi ya, macam-macam tujuan orang untuk melakukan komunikasi. Untuk memberikan nasihat mungkin, untuk memberikan pendapat mungkin ya, untuk berunding atau bernegosiasi dan sebagainya. Baik, selanjutnya menurut jalur komunikasi, yaitu komunikasi langsung tatap muka ataupun komunikasi tidak langsung. Jadi komunikasi langsung contohnya ketika kamu dengan gurumu belajar di kelas. Komunikasi tidak langsung ya contohnya seperti ini ketika kita berbicara lewat media. Itu komunikasi tidak langsung. Jadi menurut jalur komunikasinya jenis komunikasi dibagi dua ya. Menurut ruang lingkup atau luas komunikasinya, komunikasi juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu komunikasi di dalam ataupun internal dan komunikasi keluar ataupun eksternal. Komunikasi di dalam ini atau internal artinya komunikasi antar sesama orang dalam kelompok usaha tersebut. Sementara kalau eksternal itu dengan pihak luar. Sekarang menurut kedinasannya yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi yang resmi ya, berdasarkan kaedah-kaedah dan aturan mainnya. Sementara komunikasi informal itu adalah komunikasi yang tidak resmi ya. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu kembali di penjelasan berikutnya. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Bye.